Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rio dalam mata pelajaran Layanan Lembaga Keuangan Syariah kelas 11 Perbankan Syariah semester genap. Di sini Pak Rio akan memberikan materi praktek asuransi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia ya. Langsung saja di konsep asuransi. Pertama-tama ya, untuk konsep asuransi itu tentang bagaimana memberikan perlindungan atau proteksi kepada nilai ekonomi hidup manusia. Jadi ada berbagai cara yang ditempuh manusia untuk mengurangi resiko. Pertama, bagaimana caranya menghindari diri dari resiko. Dalam ajaran Islam, menghindari resiko sudah dijelaskan di firman Allah, yaitu surat Al-Isra ayat 32. Adam diperintahkan Allah untuk menghindari sebuah pohon yang terdapat di surga. Nah, yang kedua mengatasi resiko. Kemudian yang ketiga sharing risk atau risk sharing, membagi resiko kepada pihak lain. Pada asuransi syariah yang dipakai adalah risk sharing, sehingga perusahaan asuransi syariah disebut sebagai operator, bukan penanggung seperti pada asuransi konvensional, dan nasabah disebut sebagai peserta, bukan tertanggung. Anwar 2007. Lanjut, pengertian asuransi syariah dalam bahasa Arab ya, diungkapkan dengan kata at-tamin. Secara bahasa, tumaninatun nafsi wa zawalul khauf, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Nah, menurut fatwa DSN MUI, asuransi syariah dikenal dengan takmin atau takaful atau tadzamun, adalah usaha saling melindungi atau tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Lanjut, prinsip dan tujuan syariah. Sudah jelas ya, prinsip syariah itu tidak bersifat muawadhah tetapi tabarruk atau mudharabah. Nah, di sini tujuan dari pendirian asuransi, pertama tolong menolong dan kerjasama, kemudian saling menjaga keselamatan keamanan, yang ketiga saling bertanggung jawab. Lanjut, nah di sini ada praktek asuransi syariah pada lembaga keuangan syariah. Ada pro dan kontra masalah asuransi, payung hukum yang belum kuat, kemudian perlu adanya kejelasan antara hak dan kewajiban, pembenahan di tingkat SDM ya, sumber daya insaninya di perusahaan asuransi syariah dibandingkan dengan paradigma yang masih berorientasi pada paradigma konvensional. Kurang siapnya umat Islam dalam menerima asuransi syariah. Kemudian perlu dukungan yang kuat atau political will dari pemerintah. Dalam hal ini Departemen Keuangan RI maksudnya, untuk memberikan dukungan pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Selanjutnya ya, untuk pembahasan asuransi dalam masalah ijtihad. Pendapat para ulama terkait asuransi di sini, alasan ulama mengharamkan praktek asuransi konvensional terutama adalah asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam agama Islam. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian, asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai. Asuransi objek bisnis digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah. Yang terakhir, asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan. Argumen ulama ini dalam membolehkan asuransi adalah tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana tidak melarangan terhadap asuransi itu tidak ada. Kemudian dalam asuransi terdapat kesepakatan, kerelaan antara kedua belah pihak, jadi ada seperti akad. Kemudian asuransi menguntungkan kedua belah pihak, saling tolong menolong ya. Asuransi mengandung kepentingan umum. Kemudian asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransinya. Yang terakhir, asuransi termasuk syirkah atau awuniyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong ta'awun. Landasan hukum syariah sudah jelas ya, yaitu di firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bisa dilihat di dalam slide. Fungsi dan tujuan asuransi syariah.
bagaimana antisipasi terhadap makin meningkatnya kemampuan bangsa, turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat, kemudian menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi. Nah, ini di sini Pak Rio akan suguhkan perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Bisa dilihat ada 6 poin perbedaan. Materi pembedanya yang pertama, akad. Asuransi syariah itu ada tolong-menolong, takafuli, nasabah lain menolong nasabah yang kesulitan. Kalau di asuransi konvensional itu akadnya jual beli atau tabaduli, jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang kedua, kepemilikan dana. Dana yang terkumpul dari nasabah atau premi merupakan dana tetap milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Nah, dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas memiliki otoritas penuh untuk menentukan kebijakan pengelolaan dana untuk investasinya. Yang ketiga, tentang investasi dana. Kalau di asuransi syariah, asuransi dananya berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil mudharabah. Kalau di asuransi konvensional, investasi dana berdasarkan bunga riba. Kemudian pembayaran klaimnya dari rekening tabaruk dana sosial seluruh peserta. Kalau konvensional itu dari rekening dana perusahaan. Keuntungan ini asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dari awal. Tapi kalau di asuransi konvensional sebenarnya menjadi milik perusahaan. Nah, dewan pengawas syariahnya ada dewan pengawas syariah, ya. Tapi untuk asuransi konvensional tidak ada. Ya, langsung solusi perusahaan asuransi syariah. Peningkatan SDM dalam hal ini SDM yang ahli dalam asuransi ya syariah ini dapat dicapai dengan dana pendidikan untuk pendidikan. Kemudian adapun masalah kurang siapnya masyarakat dalam asuransi syariah dapat diatasi dengan adanya sosialisasi. Nah, sesungguhnya masalah utama dalam asuransi syariah itu adalah sosialisasi. Belum banyak sih masyarakat yang memahami bagaimana perbedaan syariah asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, ini merupakan tugas utamanya dari semua pihak untuk memasyarakatkan asuransi syariah. Nah, saya dari Pak Rio ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.